Assalamualaikum. Apa kabar murid-muridku semua? Mudah-mudahan pada baik ya semuanya ya. Walaupun kita belajar secara jarak jauh, tapi Ibu harap kalian tetap semangat, tetap sehat. Jaga imun kita biar kita terhindar dari virus-virus yang berbahaya. Coba semuanya kira-kira hadir enggak hari ini? Hadir ya, mudah-mudahan ya. Pada lihat semuanya ya tayangan dari Ibu ya. Ya, sekarang sebelum mulai pembelajaran, Ibu harap semuanya berdoa dahulu di dalam hati. Berdoa Al-Fatihah masing-masing di rumahnya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Ya, karena sekarang lagi musim hujan, gimana kalau kita nyanyi dulu bareng-bareng tik 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 bunyi hujan? Pada tahu kan semua? Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok pohon dan ranting. Salah Ibu. Dahan dan ranting ya. Pinter. Ulangi lagi. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Coba ada yang tahu nggak kenapa kita harus nyanyi tik-tik bunyi hujan tadi? Ya, selain sekarang mulai musim hujan, kita juga akan membahas yang menyangkut tentang air. Kalau hujan itu berarti apa? Air, pinter. Kalian ada yang tahu nggak sih air itu benda apa termasuknya? Kita mengenal dengan wujud benda. Wujud benda itu terbagi kepada 3 kelompok. Yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Pinter. Nah, tujuan kita mempelajarinya sekarang tentang wujud benda agar kalian semua tahu. Oh, kalau misalnya meja itu contoh benda apa ya? Oh, kalau misalnya kita punya balon, itu contoh benda apa ya? Biar tidak tertukar. Karena kalian pasti sering menjumpai di sehari-hari barang-barang tersebut yang contoh benda cair, contoh benda padat, dan benda gas. Sekarang Ibu mau menjelaskan dulu apa itu benda padat. Coba ada yang tahu nggak apa itu benda padat? Iya, benda padat itu benda yang berbentuknya itu padat. Jadi kalau dipegang itu keras. Siapa coba yang bisa ngasih contoh benda padat yang bisa kalian temui kalau kalian sekolah? Ya, benar. Kalau kalian sekolah, alat-alat tulis itu contoh-contohnya itu contoh-contoh benda padat. Ada apa aja? Contohnya ada penghapus. Siapa yang punya penghapus? Ya, semuanya pasti punya, harus punya. Terus ada apa lagi? Contohnya ada penggaris. Ya. Terus contohnya ada buku tulis. Itu contoh-contoh benda padat. Coba siapa yang bisa nyebutin contoh benda padat yang lainnya? Kalau kalian sekolah, contoh alat-alat tulis apa aja yang termasuk benda padat? Ya, betul. Pensil. Terus pulpen. Ya, pinter ya murid-murid Ibu. Sekarang kalau kalian udah tahu contoh benda padat, berarti kalian bisa dong cari tahu kalau contoh benda cair itu seperti apa. Ya, contoh benda cair. Siapa yang bisa menyebutkan? Benda cair yang bisa kalian temui di sekitar rumah kalian aja. Ibu, kalau Ibu pertama punya kecap.
Ini kecap ini benda cair. Ya, karena tuh bentuknya cair, berubah-ubah. Terus ada lagi minyak goreng. Ibu kalian pasti semua punya minyak goreng kan di dapurnya? Ya, terus apa lagi kira-kira? Iya benar, air minum bisa. Terus susu bisa itu juga ya. Nah, berarti kalian udah bisa tahu contoh-contoh yang termasuk benda cair. Nah, sekarang kalau contoh-contoh benda gas, ada yang tahu nggak? Iya, pinter. Balon. Nah, balon kalau ditiup itu sama kita kan jadi membesar. Ya, itu berarti di dalamnya ada gas. Terus kalau di rumah kalian bisa nemuin apa lagi benda gas? Coba siapa yang tahu apa ini? Iya benar, gas LPG. Itu juga benda gas ya. Nah, kan nggak kelihatan bentuknya, tetapi di dalamnya itu terdapat banyak gas yang bisa bermanfaat untuk kita. Ya benar. Coba sekarang setelah ibu menyebutkan contoh-contoh benda padat, benda cair, dan benda gas, kalian bisa nggak menyebutkan contoh yang lain? Sekarang kalian lihat dulu benda di sekeliling kalian, ada apa aja. Nah, terus itu termasuknya benda apa? Benda padat, benda cair, atau benda gas? Ibu tunggu ya. Sudah? Nah, sekarang kalau sudah berarti kita simpulkan. Kalau ciri-ciri benda padat itu apa aja? Yang pertama, benda padat mau dipindahkan kemanapun, itu ukurannya tetap sama. Beratnya juga tetap sama. Contohnya, buku tulis. Buku tulis, kalau kalian punya buku tulis, kalian pegang, itu berbentuk persegi panjang kan? Ya benar, bentuknya persegi panjang. Beratnya ya segini-gini aja, ringan nih. Terus kalau misalnya buku kalian simpen di dalam tas, bentuknya kira-kira berubah nggak? Iya enggak. Tetap aja mau disimpan di dalam tas, mau simpen di dalam lemari, mau disimpan dimanapun, itu buku tulis tetap aja bentuknya persegi panjang. Karena buku tulis itu contoh benda padat. Jadi bentuknya tidak berubah, beratnya juga tidak berubah dan dapat dipegang. Ya. Nah, sekarang ciri-ciri benda cair. Coba, ada yang tahu nggak ciri-ciri benda cair nih? Ya, benda cair bentuknya mengikuti tempatnya. Ya. Nih, sekarang karena minyak susah, yang gampang aja air. Ibu punya air ini di dalam gelas. Coba kalian perhatikan. Air di dalam gelas bentuknya seperti apa? Seperti gelas kan? Iya. Kalau air dimasukkan ke dalam gelas, berarti airnya bentuknya menyerupai gelas tersebut, mengikuti. Sekarang, kalau air ini kita pindah ke mangkuk, ibu punya mangkuk kosong, kita pindah ke mangkuk. Kira-kira air ini bentuknya berubah? Ya, benar, berubah seperti tempatnya. Berarti ciri-ciri benda cair itu apa? Benda cair bentuknya berubah seperti tempatnya. Terus yang kedua, jumlah benda cair itu tetap, ya, akan tetap walaupun dipindah. Sekarang ini segini, kalaupun dipindah ke sini walaupun bentuknya berbeda, tapi tetap jumlahnya segini-segini aja banyaknya. Ya, mengerti? Oke, ibu anggap kalian mengerti. Sekarang kita maju ke ciri-ciri benda gas. Benda gas kira-kira mempunyai bentuk nggak? Tidak. Coba, siapa yang tahu benda gas
yang kita sangat perlukan, yang sangat kita perlukan untuk kehidupan kita. Ya, bernafas. Kita bernafas menghirup udara. Itu menghirup apa kalau kita bernafas? Menghirup oksigen. Terlihat tidak oksigen? Tidak, tapi bisa kita rasakan. Coba bayangkan kalau kita nggak ada oksigen, kita nggak bisa napas, kita masih tetap hidup nggak? Enggak tentunya. Jadi kita itu sangat perlu oksigen yang notabene itu nggak terlihat. Benda gas itu tidak terlihat tapi dapat dirasakan. Kira-kira selain oksigen apa lagi? Angin. Kira-kira kalau kalian ngerasain ada angin, kerasa nggak? Shush. Terlihat nggak angin? Tidak, cuman terasa adem, sejuk ya. Coba kalau misalnya panas, siang hari panas, tidak ada angin, kalian kegerahan. Tiba-tiba ada angin berhembus. Terasa? Terasa segarnya, ademnya, alhamdulillah. Itu berarti contoh benda gas. Selain tadi balon, berarti ciri-cirinya apa benda gas? 1, tidak mempunyai bentuk, nggak ada bentuknya. Yang kedua, tidak terlihat tetapi dapat dirasakan. Kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, kalau kalian sudah mengerti semuanya, sekarang Ibu akan kasih lembar kerja untuk kalian. Nanti Ibu kirim ya lewat WhatsApp. Nanti kalian isi dan Ibu minta kalian presentasi contoh benda-benda yang termasuk benda padat, benda cair, dan benda gas. Tolong divideokan, dikirim ke Ibu untuk penilaiannya. Siap? Ya, nanti Ibu tayangkan. Siapa nih yang kira-kira bagus penjelasannya, bagus contohnya, bervariasi. Nanti Ibu kasih nilai, oke? Oke. Nah, baik. Ibu tunggu dulu ya sampai beberapa menit. Kira-kira ada yang sudah mengerjakan tugasnya atau belum? Sekarang, sebelum Ibu akhiri pembelajaran, Ibu akan perlihatkan contoh video teman kalian mempresentasikan benda-benda yang ada di sekitarnya yang termasuk benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita lihat ya bareng-bareng ya. Check it out. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Farhania dari kelas 2. Saya akan menunjukkan contoh-contoh benda padat dan cair dan gas yang ada di rumah. Benda padat digigit nih. Ada helm. Digigit tadi aku kena gusinya. Ada bantal dan ada sendal. Contoh benda cair ada susu, ada kayu putih, ada minyak. Contoh benda gas ada gas LPG. Terima kasih teman-teman. Yeay, kira-kira kalian semua udah ngerti kan? Sekarang udah lihat videonya, video contoh dari Ibu, video contoh dari teman kalian. Nah, berarti sekarang kalian sudah paham apa saja nih contoh-contoh dan ciri-ciri dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, mudah-mudahan kalian juga sekarang bisa membedakan ya antara benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, akhir dari pembelajaran ini Ibu simpulkan wujud benda itu terbagi ke dalam 3. Ada benda padat, ada benda cair, sama ada benda gas. Benda padat itu adalah benda yang dapat dipegang, yang dapat disentuh. Benda padat itu tidak berubah bentuk walaupun dipindah kemanapun.
Contohnya tadi kalau contoh benda padat di sekitar kalian kalau kalian sekolah, contohnya alat-alat tulis kalian ya, seperti pensil, buku tulis, penghapus, penggaris, tas, dan masih banyak lagi. Terus contoh benda cair yang ada di sekitar kalian, ada air minum, ada susu, ada kecap kalau di rumah, ada minyak goreng, dan masih banyak lagi. Dan contoh benda gas itu tadi kita punya oksigen, udara, ada angin, ya, ada balon yang sudah ditiup, ada gas LPG kalau di rumah. Semoga dengan penjelasan Ibu kali ini kalian bisa lebih mengerti lagi, bisa lebih memahami lagi tentang wujud-wujud benda, contoh dan ciri-cirinya. Ya, terima kasih anak-anak karena sudah mau mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Assalamualaikum. Semangat terus ya belajarnya.